Halo Sobat IOKes, balik lagi sama aku Almira di Institut Teknologi Aditama YouTube channel, tentunya di podcast series ITATS dengan berbagai jurusan yang ada di ITATS. Kali ini kita kedatangan tamu atau kedatangan narasumber yang istimewa dari Teknik Pertambangan ITATS. Ada siapa aja tuh? Oke. Di sini ada Bu Fairuz dan ada Bu Putri. Silahkan Bu Fairuz dan Bu Putri, silahkan mau memperkenalkan diri. Halo sahabat IOKes, saya Fairuz Atika Redanto Putri. Mungkin teman-teman di ITAT sering panggil saya Bu Fairuz gitu ya. Kebetulan saya mengampu di jurusan Teknik Pertambangan Institut Teknologi Aditama Surabaya dengan lingkup gitu, teman-teman tahu lingkungan pertambangan. Nah, saya di bidang itu. Lingkungan di sekitar kita seperti apa ya teman-teman tahu. Jadi kalau teman-teman berbicara tentang lingkungan mungkin ingat Bu Fairuz gitu kali ya kalau di ITATS. Oke. Mungkin dari Bu Putri juga bisa memperkenalkan diri. Halo Sobat IOKes, nama saya Rati Harini Kusuma Putri, bisa dipanggil Ibu Putri. Saat ini saya mengampu di jurusan Teknik Pertambangan di metode tambang bawah tanah. Itu antara lain adalah konsentrasi geomekanika. Wow, menarik sekali sih. Tadi kalau Bu Fairuz dari lingkungan, tapi lingkungan untuk lingkup Khusus pertambangan. ya. Kalau Bu Putri geomekanika. Mekanika. Kalau mungkin kalau dari lingkungan pertambangan nih Bu, kan kita juga ada teknik lingkungan nih Bu. Nah, di situ apakah masih terkait atau seperti apa? Ada perbedaannya atau seperti apa Bu? Oke, kalau berbicara secara lingkungan ya, itu kan masih relate ya, antara semua lingkungan itu sama gitu. Hanya mungkin kalau di kampus ITAT jurusan Teknik Pertambangan itu lingkungannya lebih fokus ke bagaimana sih cara mengolah lingkungan yang ada di sekitar tambang, yang ada di dalam lingkup industri tambang seperti itu. Dan teman-teman tahu bahwa industri tambang banyak dikenal ya yang namanya perusak lingkungan nih gitu kan. Tapi dari situ kita harus bisa gitu, kayak kita beritahu, kita mempelajari, oh bagaimana sih supaya kita tidak dicap sebagai perusak lingkungan gitu. Jadi ada keseimbangan nih Sobat IOKes antara pertambangan yang tentunya pertambangan yang seperti topik kita, bahwa kebanyakan lulusan dari teknik pertambangan itu menjadi idaman. Apakah benar? Nah, ini nanti kita bakalan bahas sama Bu Putri sama Bu Fairuz. Oke, mungkin kalau dari bidang fokusnya Bu Putri sendiri gitu, saya mungkin belum familiar dengan geomekanika gitu ya Bu ya. Itu mungkin mekanik dan geo itu kan berarti ilmu bumi gitu. Berarti digabung itu gimana tuh Bu? Bisa dijelaskan sedikit? Nah, jadi mungkin yang lebih kita pelajarin itu, jadi ada batuan, ada air, kemudian ada juga udara gitu. Kayak avatar ya. Avatar sendiri. Avatar Indonesia gitu. Nah, gitu. Jadi intinya jadi gimana sih perilaku batuan nih kita buat tambang gitu. Nah, seperti itu. Jadi perilakunya apakah ada, misalkan kalau terlihatnya ada subsiden, ada turun gitu. Nah, seperti itulah yang kita pelajarin. Jadi lebih ke sifat batuannya seperti apa, perilakunya seperti apa setelah penambangan. Akibat penambangan gitu. Berarti bukan yang kayak riset sebelum membuka tambang. Iya. Termasuk itu juga kita harus tahu. Jadi sifat batuannya, fisiknya ya, sifat fisik, sifat fisik sama mekanik gitu. Sama lah seperti mengenal orang gitu ya. Iya. Makanya pendekatan. Pendekatan. Ini pendekatannya dengan batuan ya Bu ya? Iya, betul. Oh iya. Soalnya kayak perilaku, tapi perilakunya batuan. Batuan ini kan benda mati gitu ya Bu ya? Tapi kayak... Atau kayak ini, dukun batuan. Dukun batuan gitu. Tapi tetap harus ada dasarnya. Iya. Pendekatan. Tapi berarti ya agak relate juga sih, karena mungkin ada pasti. kaitannya dengan setelah tambang juga. Jadi ada kaitannya dengan Bu Fairuz juga gitu kan, nanti gimana lingkungan tambang setelah adanya penambangan gitu ya. Mungkin selain bidang fokus ini Bu, di teknik pertambangan ITATS ini tuh bahasnya apa aja sih? Ada berapa bidang fokus gitu? Mungkin bisa
dijelaskan, silahkan dari Bu Putri Dari atau Bu Fairuz. Eksplorasi ya, yang jelas awal mula tahapan pertambangan. Iya. Ada eksplorasi, kemudian juga ada konsentrasinya yang geomekanika itu, Iya. kemudian ada lingkungan, kemudian ada survei Ya. ya, survei itu ada JIS itu ya, kemudian ada ekonominya. Jadi sebenarnya banyak yang dibahas di pertambangan gitu. Iya. Berarti Jadi, tidak melulu mengenai eksplorasi alam aja, Iya. mengenai ya itu tadi tambang-tambang, bahan tambang aja gitu Iya, kan. betul. Bahkan ada ekonominya juga. Iya. Gitu. Mungkin kalau ekonomi ini mengarah ke bisnis Bisa. hasil tambang mungkin ya Bu ya. Iya, bisa. Jadi kalau misalnya teman-teman berbicara tentang teknik pertambangan gitu ya, teknik pertambangan bukan semua tentang teknisnya bagaimana sih gitu, tapi Iya. kita juga berbicara dari awalnya gitu, sampai nantinya pemasaran. Kan otomatis yang namanya barang tambang atau bahan galian itu kan tujuan kita akan di pemasaran gitu Iya, ya, dipasarkan. Ekonominya bagaimana? Terus sama seperti kita membangun sebuah perusahaan kan harus tahu nih kita butuh modal berapa sih, Iya. terus nanti profitnya bagaimana sih Iya, gitu. Nah betul, di situ kita pelajari juga gitu. Jadi kompleks ya di sini. Jadi dari yang teknisnya, ya segi administratifnya, dari ekonominya kita juga pikirkan semua. Keren banget sih. Berarti tambang aja ini ya terkaitnya itu dengan apa ya? Dengan bidang ilmu lain juga gitu. Iya, Jadinya relate. sangat kompleks dan ya relatable itu tadi. Jadi nggak usah bingung-bingung Nggak gitu usah bingung nanti. gitu. Iya. Kita loh belajar organisasi, belajar Iya, betul, manajemen betul. seperti apa. Wow, mungkin dari Ibu Putri sendiri atau mungkin Bu Putri ada sosok apa ya, sosok atau seorang ilmuwan yang mengenai terkait dengan tambang yang Ibu idolakan gitu Bu di banyak banyak ya. dosen saya. Enggak sih, yang pertama ada namanya Prof. Irwandi Arif. Itu kebetulan sekarang beliau jadi staf ahlinya Pak Presiden, itu dosen ITB sebenarnya. Iya. Ada Prof. Rido Watimena, kemudian ada dosen-dosen UPN saya waktu saya mengabdi di S2 Jogja. Itu ada Pak Kusnario, dulu sampai beliau jabatannya sampai ke staf Kementerian ESDM ya. Kemudian ada Dr. Barlian, Dr. Singgih, banyak. Itu dosen-dosen. Dosen-dosen yang menjadi sosok akhirnya Ibu aku pengen jadi dosen aja. Ya, betul sekali. Mungkin kalau dari Bu Fairuz? Kalau tadi mungkin dari Bu Putri itu lebih ke sosok pengalaman jadi dosennya seperti Iya, apa iya. gitu ya. Kalau dari saya, sisi dari yang menariknya dari mana, mungkin teman-teman kenal semacam istilah ada inspektur tambang, pengawas tambang iya, ya, gitu. Terus ada kepala teknik tambang gitu. Iya. Bukan oknum-oknum perseorangannya, Iya. tapi kan secara umum nih gitu. Itu bisa bayangin semacam hakim jaksa Iya, gitu ya. iya. Jadi dia tidak boleh mengejat salah satu orang tanpa adanya analisis sebelumnya gitu. Iya. Dan dia juga tidak boleh terpengaruh oleh siapapun gitu kan. Iya. Nah itu sih yang menurut saya menjadi gambaran, oh iya ternyata seseorang seperti itu walaupun kita kenal, contoh misalnya saya sama Mbak Almira ya, Iya. saya kenal nih, tapi kalau Mbak Almira saya salah ya saya tetap memberi hukuman gitu. Iya, Ya, itu seperti itu salah satunya. Berarti dalam satu sisi ada segi subjektif, ada segi objektif. Ya betul. Jadi harus seimbang gitu Iya, antara betul. subjektif dan Iya. objektifnya Iya. gitu. Mungkin kalau dari Bu Putri tadi mengagumi sosok-sosok para petinggi ini gitu. Terus mungkin kalau dari Bu Fairuz lebih pada peran atau Iya. role taker di pertambangan. Pertambangan. Gitu. Menarik sekali loh pembahasan hari ini. Saya banyak Agak apa berat ya? Agak berat. Mungkin saya itu tadi disebut sama Bu Putri saya nggak tahu gitu kan. Kayak oh my god, saya ternyata kurang wawasan gitu. Oke, mungkin ini udah disebutin nih untuk beberapa bidangnya yang terkait dengan ilmu-ilmu yang lain gitu. Nah, untuk berarti
modal awal untuk masuk ke pertambangan gitu kan. Kan pasti dari Sobat IOKES nih penontonnya juga dari anak-anak SMA juga gitu kan, yang pengen yang rata-rata pengen masuk ke pertambangan kayak tadi, tambang gitu kan pasti jadi idaman gitu kan. Nah, itu kira-kira harus dari jurusan apakah? Gitu. Atau mungkin basic apa sih yang harus dipunya kalau ditambang gitu? Mungkin bisa dijelaskan. Kalau dari dasarnya kan memang karena kita teknik pertambangan ya, Iya. jadi jelas fokusnya ke bidang IPA. Iya. Hanya saja teman-teman jangan khawatir gitu, di teknik pertambangan ITEX itu juga dari IPS juga bisa masuk loh kayak gitu. Iya. Jadi nggak hanya dari IPA aja, jadi teman-teman selain dari IPA bisa coba, bisa juga bergabung sama kami kayak gitu. Jadi nggak harus di IPA, hanya mungkin nanti di kedepannya gitu itu kita karena tadi sudah dibahas ya, bahasnya tentang batu, perilakunya seperti apa, lingkungan seperti apa, ya banyaknya ke arah IPA gitu kan. Iya, betul. Pembelajarannya hampir sama seperti pembelajaran jurusan-jurusan lain gitu, hanya di tempat kita gitu ya, di jurusan teknik pertambangan itu teman-teman bisa tahu nih gimana sih di lapangan itu seperti apa gitu. Iya. Terus poin penting apa sih tadi ditanya Mbak Almira ya, poin Iya. penting apa sih kalau kita mau masuk tambang nih gitu. Yang penting pertama ada niat, yang kedua dia suka tantangan, itu Betul. pasti. Karena apa? Di tambang pasti banyak tantangan. Contohnya apa? Seperti tadi kita lihat perilaku orang, oke bisa. Tapi kalau kita lihat perilaku batu gimana nih gitu kan? Yang dia tuh senyum aja enggak gitu, marah aja enggak gitu. Iya, Nah, itu betul. tantangannya di situ salah satunya. Iya, mungkin itu kan bidangnya Bu Putri itu gimana Bu? Berarti Bu Putri ini master of dukun dari perbatuan gitu ya? Ya, saya tambahin fisik emang. Iya. Ya Bu ya. Fisik, Benar ya, Secara kayak lapangannya banyak. ah, Tapi jangan khawatir, Ya. jangan yang kayak oh tapi saya nggak suka ke gunung, nggak suka ke sini, nggak apa-apa, nggak masalah gitu. Iya, Hanya itu yang persentasenya paling besar. Iya, sih. betul. Lebih besar lah. Soalnya kan ada fokus bidang yang lain juga kan Bu Iya, ya, yang mungkin ke ekonominya tadi, Iya. mungkin ke bisnis hasil Iya, tambang. benar. Ya, mungkin kalau dari IPS itu terkait sama geografi mungkin Bu yang lebih mengarah Ya, ke bisa Peta juga. pintar kan Ya. juga Iya, betul apa topologi, Topografi, topografi topografi. ya kayak gitu kan IPS kan Masuk ya juga. lebih Masuk, ya. lebih masuk juga gitu kan. Jadi jangan khawatir teman-teman Sobat IOKES, jadi di teknik pertambangan ITATS itu dari jurusan IPS pun pasti masih relate gitu, karena kan di IPS ada geografi nih gitu, bisa masuk ke salah satu fokus bidangnya juga kayak gitu. Oke, mungkin tadi udah udah di-mention sedikit gitu kan bahwa di teknik pertambangan itu challenging gitu. Kira-kira sebenarnya mata kuliah apa sih Bu yang dimaksud tadi yang kayak harus banyak fisiknya, harus yang terjun ke lapangan gitu, tuh sebenarnya yang mata kuliah yang apa gitu. MPD. Apa Mind ini? Plan Iya, Design. MPD. Ah, Di tempat kita itu ada mata kuliah MPD ya, Bu Putri Iya, ya. betul. iya. Itu semacam teman-teman merancang perusahaan tambang dari nol sampai bagaimana pemasarannya. Wow. Seakan-akan kita punya tambang sendiri gitu. Iya. Jadi- Kalau masalah ke lapangan, teman-teman ada kuliah lapangan, kita di sini ada kuliah lapangan, jadi langsung nggak hanya di laboratorium ya yang lihat oke, batuannya ini, tapi langsung ke lapangan seperti apa. Pengurusan dokumen juga, jadi kita ke dinas Iya, gitu. iya. Nah, jadi kita kayak ya skala kecilnya gitu. Iya, skala kecilnya Pembuatan Ya, perusahaan tambang. betul gitu. Berarti secara tidak langsung nih, lulusan dari teknik pertambangan ini misal kan prospek kerjanya juga mungkin lebih luas Ya. juga ya. Jadi kayak bisa itu tadi gitu, maksudnya Dari segala menjadi aspek. entrepreneur Ya, tambang gitu Owner loh. ya. Ownernya perusahaan tambang gitu. Jadi kan masuknya lebih ke entrepreneurship gitu kan Bu. Iya. Betul. Berarti lebih ini banget. Ada kok alumni kita udah Ya. punya perusahaan tambang. Wow. Kalau teman-teman mau tahu Ya. ya gitu. Iya, Jadi iya. kayak nggak hanya lulusan dari teknik pertambangan tuh hanya menjadi pekerja gitu ya, Ya. hanya menjadi engineer. Ada juga yang sudah menjadi mempunyai perusahaan tambang gitu. Ada juga gitu. Jadi dari segi entrepreneurnya
Oke ada lah ya. punya lah ya. Soalnya kan kayak sekarang ini tuh kan yang lagi banyak di apa ya, demand atau apa ya, permintaan dari pasar nih yang kebanyakan ya memang kayak lebih ke entrepreneurship karena Iya. keadaan yang sekarang ini pasti lebih banyak ke digitalisasi juga gitu kan Iya. Bu. Jadi berarti tambang pun juga nggak apa ya, masih bisa untuk mengikuti era gitu. Oh iya banget. Banget ya Bu ya. Mungkin tadi udah disinggung dikit-dikit mengenai prospek kerja gitu. Iya. Mungkin selain dari yang tadi karena terkait dengan mata kuliah yang ada di Teknik Pertambangan ITATS, itu kan yang ada MPD, terus akhirnya bisa mengarah ke entrepreneur. Selain itu mungkin ada nggak sih Bu kayak di bidang lain, mungkin di kedinasan atau mungkin Iya. di perusahaan itu kayak gimana sih Bu? Kalau di tambang tuh rata-rata mungkin alumninya atau prospek kerjanya seperti apa sih Bu? Di dinas ESDM. Dinas ESDM itu antara lain yang tadi Ibu Virus bilang ada inspektur tambang. Ya, inspektur tambang ada yang di kementerian, ada yang dinas di daerah setempat. Nah itu. Terus konsultan ya. Iya. Konsultan tambang sendiri. Salah satu entrepreneur kan. Iya buka betul. lowongan kerja Iya, sendiri membuka ya. lowongan kerja sendiri. Di perusahaan juga banyak gitu kalau Di teman-teman perusahaan. pernah dengar perusahaan besar-besar gitu ya. Iya. Yang semacam Freeport gitu ya. Oh iya. Dari lulusan jurusan pertambangan itu juga sudah ada yang sampai menginjakkan kaki menjadi engineer di sana gitu ya. Ya, Sudah. pecah rekor itu Ya. 2012, angkatan 2012 dia Freeport ya Bu ya. fresh graduate Wow. kalau nggak salah itu gajinya Iya. itu kepala 2. Wow. Ya itu Fresh pecah graduate rekor. loh ya, fresh Ya graduate fresh ya. graduate. Dan banyak Tapi di itu perusahaan ya lain. perjalanannya panjang dia, tapi dia kekeh gitu harus Iya. mau masuk ke situ. Ya Makanya dari akhirnya. awal kan perlu niat ya. Ya Iya betul. Tujuan mental itu di situ. Wow. Bener sih. Tapi juga karena adanya perkuliahan di Teknik Tambang ITATS, otomatis si mahasiswa ini kan mentalnya kan menjadi dilatih ya. ya, Ya. terlatih gitu kan untuk ya udah pokoknya aku harus di sana gitu, dan akhirnya ya kesampaian gitu. Bahkan kayaknya rata-rata kalau teknik pertambangan itu pas magang akhirnya mereka juga akhirnya kerja Ya, ikut bisa. mencelok di sana, terus akhirnya kuliahnya ngambil malam gitu ya Bu ya. Bisa Gitu ya, jadi. Bu. Bisa kayak gitu. Kalau di tambang kan memang ada kelas malam ya Bu ya? Nggak Kita ada ya? belum. Belum ada ya Bu? Oh, jadi nanti mungkin ya kuliah sambil bekerja, soalnya kan juga fleksibel kan kalau di ITAS itu Iya. kan, karena kita rata-rata juga banyak mahasiswa yang karyawan juga, jadi apa dari dosen-dosen pun juga fleksibel ya Bu ya? Ya katanya mau memang dicanangkan akan kelas malam gitu. Oh. Jadi untuk Iya betul, teman-teman yang Bekerja, sambil bekerja ya. bisa sambil kuliah sambil kerja. Ya betul. Masuk di jurusan tambang juga nggak nyangka sih. Ya, nyangkanya gimana? Iya. Yang tadinya kayak mungkin teman-teman jalan-jalan gitu ya. Oh iya, lihat gunung ini, lihat bukit ini gitu. Iya. Setelah belajar di tambang nih, jadi yang oh ternyata bukit ini atau batu ini itu cuma ada beberapa loh di dunia gitu. Dan salah satunya ada di Indonesia deket kita gitu. Iya. Ada kegunaannya gitu Iya, ya. jadi kayak yang wow gitu. Iya, iya. Jadi teman-teman bisa tahu gitu, bisa kenal gitu. Jadi kan kita udah kenalan dulu nih sama Iya. batunya ya. Iya. Setelah tahu baru oh ternyata seperti ini gitu. Oh. Jadi relate-nya ke lingkungan gitu ya. Jadi yang dari tadinya itu nggak tahu apa-apa, udahlah nggak apa-apa seperti itu, biarin aja. Nah itu yang harus kita jaga nih, bagaimana supaya hal-hal yang beberapa hanya di dunia hanya beberapa itu Iya. harus kita jaga gitu. Berarti mungkin kayak wah kalau saya apa di jurusannya Bu Putri ini saya lebih observe gitu loh, kalau wah ini batu ini gitu, wah ini bisa jadi tambang gitu kan, kayak lebih observe gitu kan Iya, Bu. Terus betul. kayak oh iya ya ada peluang nih, ada peluang. Untuk Iya. kosmetik gitu. Iya. Nggak Ya. tahu kan kalau betul. kosmetik dari tambang Apa tuh Bu? Bet- Ya. itu kan ada salah satunya dari kapur ya. Ah, Ya. yang bikin putih itu mungkin ya. Iya. Pasta gigi, Oh iya pelapis iya. Iya. obat. Jadi kalau teman-teman berbicara tambang, hampir satu Semua. kehidupan kita itu Iya, iya, iya. relate sama tambang. Oh, Jadi saya nggak baru boleh tahu. dimusuhin ya. Iya, nggak boleh dimusuhin. Kalau kita gitu, Bingung ya nanti. Iya. Itu berarti kan dari mana? iya kehidupan sehari-hari juga loh, obat terus bedah. Ya, itu kan betul. masuk kalau
apa sih odol itu apa ya? Pasta Pasta gigi. Nah pasta gigi Ya. itu kan apa ya? Ya sehari-hari kita butuh lah. Iya, Betul. nggak mungkin nggak pakai Nggak kan? mungkin nggak pakai. Dan itu ternyata ada unsur tambang gitu di situ. Gitu. Semuanya unsur tambang. Wow, berarti sangat ya sangat apa ya? Pastinya kedepannya ini sangat dibutuhkan juga gitu. Nggak mungkin tambang ini bakalan ditutup. Dan terus kalau ditutup kalian mau sikatan pakai apa? Iya. Sikat gigi pakai siwak gitu. Iya. Ya kayak gitu. Wow. Keren banget sih. Mungkin selain prospek kerja nih Bu, kan pasti ada banyak itu tadi mungkin kalau kedepannya tiba-tiba ada penutupan tambang gitu gimana, mungkin jadi lebih ke tantangannya dari teknik pertambangan ini apa untuk di era saat ini dan mungkin untuk kedepannya nanti gitu Bu. Yang paling menjadi sorotan kan lingkungan ya. Kenapa Iya. sih ditutup gitu? Karena orang-orang melihatnya tambang loh merusak lingkungan ya. Saya kasih petik Iya, nih ya, betul. merusak lingkungan gitu. Sebenarnya kita tuh bukan merusak lingkungan, harus diluruskan sebenarnya. Iya. Tapi kita merubah. Merubah batuan mungkin tadi ya. Ya, Iya. yang tadinya mungkin teman-teman lihat di situ tadinya hutan, Iya. terus kita tambang, kan nggak jadi hutan nih, gundul ya. Iya. Tapi kita tambang. Tapi setelah itu kan kita juga ada nih kewajiban kita untuk melakukan reklamasi, Iya, betul. melakukan pasca tambang. Iya. Untuk apa? Ya mengembalikan gitu. Jadi bukan yang merusak, tapi kita merubah. Kalau teman-teman berbicara merubah lingkungan, betul, kita akui kita merubah lingkungan gitu. Iya. Tapi bukan dengan cara merusak. Kita juga ada aturannya gitu kan. Iya. Teman-teman belajar di teknik pertambangan kan jadi tahu nanti, oh ya berarti batasan saya sampai mana sih kalau saya mau membuat perusahaan tambang atau mau menambang kan seperti Iya. gitu. Jadi banyak sekali yang dampaknya pasti ke lingkungan gitu. Iya. Jadi ya kita yang bagaimana cara kita belajar di sini, jadi kita tahu nih sebagai generasi penerus nantinya kan. Jadi kita harus tahu, oke, berarti kegiatan seperti ini tuh sebenarnya tidak boleh. Kegiatan seperti ini yang diperbolehkan. Mungkin lebih ke akhirnya mengeduket masyarakat sekitar. Iya. Ya, betul. Sebenarnya ada loh proses kayak gini di tambang itu, jadi tidak semua tambang ini juga merubah bukan merusak gitu. Iya, betul. Merubah bentang alam. Iya, merubah tentang mungkin lebih ke edukasinya aja. Mungkin Iya. kalau dari pemerintah sendiri gitu Bu, mungkin sudah ada kebijakan tidak Bu, terkait dengan pertambangan atau mungkin untuk perusahaan tambang seperti itu. Ya, kalau untuk balik lagi tadi ya, saya nambahin untuk yang tantangan gitu. Iya. Memang trennya itu adalah tambang ini kan semakin jauh dari permukaan gitu. Maksudnya itu lebih dalam. Iya betul. Nah, jadi jauh dari permukaan gitu. Jadi yang tadinya kelihatan lubang-lubang mungkin dari atas gitu ya, yang tambang ini ngerusak alam. Nah, itu Iya betul. ya jalan keluarnya salah satunya adalah tambang bawah tanah gitu. Nah, memang pemerintah sendiri pun akhirnya menyarankan mengarah ke situ. Jadi tambang dalam itu jadi bawah tanah seperti itu. Ya soalnya saya lihat di peta ya Bu ya. Saya tuh pernah iseng lihat peta di daerah Freeport gitu. Itu kan kayak dulu mungkin Jaya Gunung Ya, Jaya gunung. gitu kan Bu. Terus sekarang kan kayak jadi lengkungan gitu Ya. loh, kayak cekungan-cekungan gitu kan Bu. Saya kayak lihat oh iya ya, mungkin yang dimaksud kayak gini gitu kan, kayak bentang alamnya ya memang jadi yang Berubah. awalnya Ya, gunung betul. jadi cekungan Seperti gitu itu. kan. Iya. Tapi kalau dari pemerintah sendiri mengenai mungkin ada semacam arahan atau sanksi terkait dengan apa ya? Mungkin kan ada oknum yang kejadian-kejadian yang apa ya? Yang Nakal akhirnya ya. iya. Ya, Itu pasti. seperti apa Bu kalau dari pemerintah sendiri mengatasi hal-hal yang semacam itu? Sama lah seperti kita semua di jalan gitu ya. Iya. Itu dari pihak pemerintahnya, kepolisiannya kan sudah ada tuh pemberian rambu-rambu gitu kan. Terus ada yang kalau misalnya melanggar apa dapat sanksi bagaimana gitu. Di tambang juga ada seperti itu. Jadi sebenarnya pemerintah sendiri itu dia sudah memikirkan sedemikian rupa ya bahwa kalau akan terjadi ini bagaimana cara penanggulangannya. Kalau terjadi ini apa sanksinya gitu terhadap oknum-oknum tadi yang nakal tadi gitu. Itu sudah ada. Contoh aja kalau kita berbicara teknik pertambangan khususnya industri pertambangan itu kan pasti yang ada dalam pikiran kita
kalau kita mau buka modalnya besar ya, pasti seperti itu. Kenapa? Pada saat kita membuat dokumen izin, dokumen reklamasi nantinya, itu jaminan reklamasi tadi ya, besar uang yang nantinya akan digunakan untuk mengembalikan lahan tersebut, itu sudah diberikan kepada pemerintah dulu. Itu salah satu cara pemerintah untuk mengikat si perusahaan tadi supaya tidak lepas. Jadi kan istilahnya gini, Mbak Almira mau ke rumah saya misalnya, mau pakai rumah saya, atau mau kontrak ngekos lah gitu. Sebelum ngekos kan bayar dulu, gitu kan. Nah itu seperti itu. Supaya apa? Supaya pada saat Mbak Almira ternyata udah ngekos 1 bulan atau setengah bulan, Mbak Almira nggak pergi, tanggung jawab Mbak Almira masih ada. Iya betul. Tapi udah terikat nih, saya udah terlanjur bayar kan, istilahnya seperti itu. Gitu. Jadi pemerintah sudah diberikan seperti itu. Cara-caranya di awal supaya mengantisipasi. Ya betul. Itu tambangnya belum jalan, udah jaminan reklamasinya udah disetorkan dulu gitu. Deposito gitu. Misalkan berapa jumlahnya, 1 miliar misalkan, itu udah cash gitu, udah masuk di tabungannya pemerintah. Yang lagi banyak berbenjolan mungkin batu bara ya Bu. Kalau sekarang ini tambang batu bara, kalau tadi Freeport udah dibahas nih kan, tambang emas ya Bu kalau Freeport. Kalau batu bara sendiri ini gimana Bu? Kalau di Indonesia ini kan kayaknya eksportir terbesar ke beberapa negara gitu. Ya. Nah ini mungkin beberapa waktu lalu gitu kan, itu kayak sempet ada beberapa negara yang kayak protes, waduh ini ekspornya dibatasin gitu. Itu seperti apa sih Bu sebenarnya Bu? Yang terjadi itu karena apa gitu? Kok tiba-tiba mencuat berita ini gitu? Itu karena ini ya, salah satunya DMO, ada DMO itu ya, Domestic Market Obligation itu ya. Jadi supply untuk Indonesia sendiri itu kurang tuh. Ya, jadi ada isu seperti itu, bukan isu ya, cuman realnya seperti itu. Di PLTU gitu ya, kekurangan. Nah, itu makanya perusahaan-perusahaan itu juga dikontrol sama pemerintah. Jadi mereka tuh harus menyuplai misalkan berapa DMO-nya berapa persen gitu. Nah, itu harus mereka strict betul gitu, jangan dijual ke negara lain. Nah, intinya seperti itu gitu. Pemerintah mengamankan. Ya, mengamankan dulu untuk kebutuhan kita sendiri. Betul. Tapi akhirnya negara lain yang bingung. Ya, karena Indonesia salah satu eksportir terbesar juga, jadi ya itu harganya juga jadi fantastis, betul sekali. Mungkin selain itu ada apa ya Bu? Adanya pembangunan smelter baru tuh Bu di daerah kita nih, kita kan Surabaya gitu yang ya, dekat. Itu kan ada di Gresik kalau nggak salah ya Bu. Ya. Nah, itu tuh sebenarnya saya juga nggak tahu smelter itu apa gitu kan, saya nggak tahu sebenarnya smelter tuh kayak gimana sih? Jadi dulu kan pemerintah dari kita ya, itu ekspor barang logamnya, bahan galian logamnya itu kan masih mentah. Jadi kayak masih bentuk batuan gitu ya, atau masih mentah tanpa ada pengolahan gitu. Nah, sejalan dengan itu pemerintah itu juga memberikan satu keharusan gitu untuk perusahaan-perusahaan tersebut sebelum dia mengekspor barang tersebut harus diolah dulu. Jadi diolah dulu di kita, otomatis kan pemerintah juga jadi membuka peluang untuk masyarakat bisa lowongan pekerjaan nih gitu kan. Apalagi yang kita tahu bahwa perusahaan tambang banyaknya di luar Jawa. Ternyata ada yang tambahan lowongan di sekitar kita nih, di Surabaya gitu ya. Nah itu tadi gitu. Jadi itu salah satu cara untuk mengelola atau mengolah bahan galian tadi dari yang mentah menjadi yang jadi sebelum diekspor. Ada nilai tambah lagi, jadi lebih mahal lah, mudahnya jadi nilai ekspornya lebih tinggi. Mungkin kemarin itu kan ya sempat ada beberapa, kita kan juga udah share di Instagram juga, tapi mungkin di perbincangan kita tadi udah terjawab juga gitu loh Bu. Tadi yang saya tanyakan mengenai jurusan IPS gitu, jadi sudah terjawab juga gitu. Oke, mungkin balik lagi
ke yang smelter. Jadi kan apa ya, mengapa akhirnya teknik pertambangan ini menjadi jurusan yang bisa membuat apa ya, menarik atau bisa jadi idaman gitu loh lulusannya gitu ya, karena peluang kerjanya yang sungguh wow tadi seperti yang disebutkan di Freeport, fresh grade gaji 2 digit gitu kan ya. Itu mungkin yang menyebabkan menjadi idaman salah satunya seperti itu. Jadi kayak ya gak usah ragu lagi, jurusan IPA IPS pun bisa masuk di pertambangan ITATS gitu dengan berbagai fokus bidang yang ada. Bahkan untuk apa ya, gimana sih nanti kalau kedepannya gitu, gak usah bingung, semua kebutuhan sehari-hari ada unsur tambangnya juga gitu kan Bu ya. Jadi kayak tidak mungkin apa ya, mati juga gitu. Bahkan di ITATS pun, teknik pertambangan ITATS pun dibekali seperti yang tadi MDP itu kan, kalian juga bisa membuat skala perusahaan sendiri untuk perusahaan tambang kayak gitu. Jadi jangan ragu lagi lah gitu. Mungkin itu yang apa ya, yang sudah kita bahas tadi udah seru banget gitu. Ada hal-hal yang saya kayak wow, oh ternyata baru gitu ya, baru gitu, saya baru tahu juga gitu berkat Bu Putri sama Bu Virus nih. Jadi saya lebih wawasan mengenai pertambangan lebih banyak lagi. Dan tentunya sobat IOKES gitu kan di rumah, mungkin ada beberapa yang mau disampaikan Bu dari Bu Putri sama Bu Virus untuk sobat IOKES nih gitu. Dari saya dulu, Ibu Putri dulu. Ibu dulu. Oke, kalau dari saya istilah kata tak kenal maka tak sayang gitu ya. Jadi kalau teman-teman mau tahu oh apa sih yang ada dalam lingkup kita sehari-hari gitu, dapat dari mana sih gitu, apa sih yang ada di sekitar kita gitu. Jadi ya harus kenalan dulu gitu. Jadi mungkin yang tadinya teman-teman nggak tahu, nggak kenal dengan lingkungan sekitar kita atau keadaan di sekitar kita, ya kita harus kenalan dulu di sini. Jadi di industri pertambangan, di teknik pertambangan, di mata kuliah ini atau di jurusan ini itu bisa mengenal itu. Jadi kita bisa lebih sayang gitu ya, lebih sayang dengan apa yang ada di sekitar kita. Iya. Jadi lebih apa ya, aware ya dengan lingkungan. Oke, mungkin dari Bu Putri mau disampaikan. Kalau dari saya yang jelas teknik pertambangan ITAT itu adalah tambang yang tertua di Jawa Timur gitu. Iya betul. Nah jadi ya teman-teman jangan ragu gitu. Pengajarnya juga mumpuni ya, terus kampusnya hijau. Betul. Sesuai dengan lingkungan. Ya betul. Deket dari mall gitu ya. Ke mall kan strategis betul sekali. Dekat sama jalan tol juga. Ya. Terus kalau mau ke lapangan juga nggak jauh. Di sekitar kita bisa kita gunakan. Oh iya sih, bukan ada tambang kapur juga ya mungkin di daerah Madura ya mungkin. Sahabat IOKES kalau lihat ledakan kan hanya sebatas petasan ya. Iya nggak pernah lihat petasan meledak. Kalau di jurusan kita nanti salah satu jadi mata kuliah, teman-teman bisa lihat bagaimana sih meledakkan batuan yang sedemikian besar tanpa merusak lingkungan yang ada di sekitarnya. Jadi kalau lihat hanya petasan-petasan gitu, nanti kalau di tempat kita bisa yang lebih besar. Semakin penasaran kan? Udah masuk ke jurusan teknik pertambangan kita. Oke. Mungkin itu Bu, terima kasih sebelumnya karena udah datang ke podcast dari Institut Teknologi Aditama Surabaya YouTube channel. Mungkin ini nanti bisa dilihat di YouTube-nya dan di Spotify juga bisa didengerin suara emasnya Bu Putri sama Virus nih. Mungkin itu, terima kasih ya Bu Putri, Bu Terima kasih Mbak Almira. Oke. Buat sobat IOKES juga jangan lupa buat follow Instagramnya ITATS di @kampusitats dan juga Instagramnya dari teknik pertambangan itu ada @teknikpertambangan_ITATS gitu. Ya, terus untuk
YouTube channelnya kita juga jangan lupa di subscribe gitu kan. Kalau nanti kalian banyak subscribe, kita jadi semangat nih buat konten-konten yang lain, Bu. Mungkin selain podcast itu ada yang lain, mungkin Bu Putri sama Bu Virus mau bincang-bincang cantik dengan dosen-dosen jurusan lain juga gitu kan. Itu boleh. Makanya jangan lupa di subscribe YouTube channel Institut Teknologi Aditama Surabaya. Oke, terima kasih. Bye, sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Dah.